Aku selalu membayangkan hidupku akan sederhana. Bekerja, menikah dengan lelaki yang aku cintai, membangun keluarga kecil di rumah kontrakan mungil kami, dan hidup dengan cara paling wajar yang bisa dimiliki seorang gadis berusia 22 tahun. Tapi ternyata hidup punya cara sendiri untuk memutar arah, mencuri kebebasan, dan menyeretku ke jalan yang bahkan tidak pernah berani kubayangkan. Pernikahan dengan seorang lelaki berusia 55 tahun. Seorang lelaki yang bahkan tidak kukenal. Nama itu Ardan Wiryawan. Nama yang sejak pertama kali ku dengar terasa seperti hukuman yang dilemparkan semesta kepadaku. Semua bermula 3 bulan lalu. Malam yang seharusnya biasa di rumah sempit kami, rumah petak 2 kamar di gang kecil dekat pasar. Ayah pulang dengan wajah pucat, seperti kain yang diperas habis. Badannya gemetar, dan langkahnya seperti tidak menapak lantai. Aku masih ingat betul bau keringat dan rasa panik yang menular melalui udara. "Ayah, kenapa?" tanyaku sambil menahan napas. Ayah tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, bukan di kursi, bukan di depan di lantai dingin yang membuatku semakin cemas. Ibu menyusul masuk, wajahnya tidak kalah panik. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Seakan itu satu-satunya pegangan agar dunia tidak runtuh. "Naila." Suara ibu pecah. "Ayahmu kehilangan semuanya." Aku tidak mengerti. "Kehilangan apa, Bu?" Ayah mengusap wajahnya dengan kedua tangan kasar yang bergetar. "Tabungan kita, Nay. Semua dibawa kabur partner ayah." Seolah ada sesuatu dalam dadaku yang putus. Tapi itu baru permulaan. Ayah menjelaskan bagaimana partner bisnis yang ia percaya selama bertahan-tahan melakukan penipuan besar-besaran. Bukan hanya tabungan yang hilang, tapi ayah ikut terseret hutang dari pinjaman ilegal yang mereka ambil bersama. Nominalnya aku masih ingat bagaimana angka itu terasa seperti tamparan. 380 juta. Hutang itu seperti monster yang menganga, siap menelan kami kapan saja. Sejak itu, hidup kami berubah drastis. Debt collector datang hampir setiap hari, menendang pintu, berteriak, mengancam. Mereka seperti bayangan gelap yang menghantui setiap langkahku. Aku harus bersembunyi setiap kali aku pulang kerja. Ibu tidak bisa tidur. Ayah tidak berani keluar rumah. Dan di tengah semua kekacauan itu, merekalah yang datang menawarkan solusi. 2 lelaki berjas hitam mengetuk pintu rumah kami suatu sore. Aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Dari cara mereka berdiri tegap, dingin, formal, aku tahu mereka bukan debt collector biasa. "Kami utusan dari Bapak Ardan Wiryawan," kata salah satu dari mereka. Nama itu terasa asing, tapi tatapan mereka membuatku merasa seperti mangsa yang hendak dibungkus rapi. Mereka menjelaskan bahwa Ardan, seorang pengusaha besar yang tinggal tidak jauh dari kota ini, bersedia melunasi seluruh hutang ayah, tanpa bunga, tanpa syarat tambahan. Hanya satu hal, ada permintaan khusus dari beliau. Ujar pria berjas itu. "Beliau ingin menjadikan putri Anda sebagai istri sahnya." Saat itu, dunia berhenti. Dadaku berhenti. Hidupku berhenti. "Apa maksud kalian?" tanyaku dengan suara yang bahkan tidak terdengar seperti milikku. "Pernikahan dengan Bapak Ardan sebagai bentuk kerjasama dan jaminan." Aku tertawa. Aku benar-benar tertawa saat itu. Tawa yang nyaris seperti histeria. "Ini gila. Aku bahkan tidak kenal dia." "Beliau mengenal Anda," jawabnya datar. Jawaban itu membuatku tercekat. "Mengenalku? Dari mana? Bagaimana?" "Aku tidak mau," teriakku. "Apapun alasan kalian tidak." Tapi ibu menarik lenganku. Tarikan itu bukan tarikan lembut seorang ibu itu, tarikan putus asa seseorang yang sudah kehilangan segalanya. "Naila, tolong dengarkan dulu." Matanya memerah. Napasnya tersengal. "Kita tidak punya pilihan." Saat itu aku merasa ditikam oleh orang yang paling aku sayangi. 3 bulan kemudian, tepat hari ini aku berdiri di depan cermin rias dalam kamar hotel
tempat pernikahanku akan dilangsungkan. Gaunku putih, indah, mahal, jauh lebih mahal daripada seluruh isi rumah kami. Tapi gaun itu seperti rantai yang menjerat tulangku. Nafasku sesak, perutku mual. Di cermin, aku melihat wajahku sendiri. Mata sembab karena menangis semalaman, bibir pucat, kulitku terasa seperti bukan tubuhku. Aku tidak bahagia. Aku tidak siap. Aku tidak menginginkan semua ini. Pintu kamar terbuka. Ibu masuk dengan senyum lemah yang memaksakan kebahagiaan. Cantik sekali, Nat. Aku tidak membalas. Aku menatapnya lewat cermin. Bu, masih bisa kita batalkan. Ibu terdiam. Lalu pelan, ia duduk di sampingku. Naila, ayahmu bisa masuk penjara kalau hutang itu tidak dilunasi. Kalimat itu seperti borgol yang dikunci di pergelangan tanganku. Ayah yang lembut, pendiam, yang selalu bekerja keras untukku masuk penjara. Aku meremas gaunku. Tapi menikah dengan pria itu, dia 55 tahun, Bu. Aku bahkan tidak tahu dia seperti apa. Ibu mengelus pundakku. Ada rasa bersalah dalam sentuhannya. Dan disitulah aku tahu bahwa ia pun merasa hancur. Aku tahu kamu tidak menginginkannya, kata ibu pelan. Tapi hidup kadang memaksa kita melakukan hal yang tidak kita pilih. Aku menelan air mata. Tidak ada yang bisa aku katakan lagi. Upacara pernikahan berlangsung seperti mimpi buruk yang dikemas menjadi pesta mewah. Aula besar, bunga putih, lampu kristal, musik lembut, semua terlalu indah untuk sesuatu yang rasanya seperti hukuman. Di ujung ruangan, aku melihatnya untuk pertama kali dari dekat. Ardan Wiryawan, lelaki bertubuh tinggi, tegap, berwajah keras, dengan rambut yang sudah memutih di sebagian sisi. Matanya tajam, bukan tajam marah, tapi tajam dingin. Mata seorang lelaki yang sudah melalui terlalu banyak hal dalam hidupnya. Ia berdiri diam, memerhatikanku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Bukan kagum, bukan cinta, bukan bahagia. Seakan ia sedang menilai barang yang baru dibeli. Saat aku berjalan mendekat, langkahku gemetar. Tanganku dingin, napasku tersendat-sendat. Ketika aku berdiri di depannya, ia menunduk sedikit dan berkata dengan suara rendah yang membuatku merinding. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak menjawab. Tidak mampu, tidak ingin. Upacara berlangsung cepat. Janji-janji diucapkan tanpa makna bagiku. Sumpah suci terasa seperti skrip yang harus dibacakan. Saat cincin dimasukkan ke jariku, aku ingin berteriak. Saat penghulu mengucap sah, aku ingin lari. Saat orang-orang bertepuk tangan, aku ingin menangis. Aku resmi menjadi istri seorang pria berusia 55 tahun yang tidak aku cintai. Malam harinya, mobil hitam mengantar kami ke rumahnya. Rumah? Tidak. Itu bukan rumah. Itu istana. Gerbang besinya lebih tinggi daripada rumah petak tempat aku tumbuh. Halamannya luas, lampu-lampu taman menyinari jalan masuk yang panjang. Dan bangunan megah di ujungnya membuatku menelan ludah. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang, kecuali seseorang yang ingin menyembunyikan banyak hal. Saat mobil berhenti, Ardan turun lebih dulu. Ia membuka pintu untukku sopan, tapi dingin. Seolah itu hanya bagian dari prosedur. Ayo masuk, katanya. Aku mengangguk tanpa suara. Di dalam, rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Dinding putih, lantai marmer, lukisan-lukisan mahal. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada suara keluarga. Tidak ada kehangatan. Seolah rumah itu tidak ditinggali manusia. Di ruang tamu besar, Ardan berhenti dan menatapku. Aku tahu kau tidak menginginkan ini, katanya pelan. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau menjalani hidupmu dengan tenang di sini. Kalimat itu seharusnya membuatku lega, tapi justru membuatku curiga. Jika ia tidak menginginkanku sebagai istri, lalu mengapa ia menikahiku? Seolah membaca pikiranku, Ardan menambahkan, ketahuilah satu hal.
Aku tidak akan menyentuhmu tanpa persetujuanmu. Aku menggenggam tanganku sendiri. Lalu, apa kau mengharapkan sesuatu dariku? Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, senyum yang menyembunyikan sesuatu. Aku hanya meminta satu hal. Untuk sekarang, jangan mempertanyakan alasanku. Dadaku berdesir. Pertanyaan lain muncul di kepalaku. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Kenapa wajahnya begitu muram saat memandangku? Tapi, sebelum aku bertanya lebih jauh, ia melangkah pergi. Tepat saat ia hendak naik ke lantai 2, ia berhenti sebentar dan berkata, "Aku punya kamar di lantai atas. Kamu tidur di kamar tamu. Kalau butuh apapun, hubungi asisten rumah." Tanpa menoleh lagi, ia menghilang di balik koridor panjang rumah itu. Aku berdiri sendirian di aula besar yang dinginnya meresap ke tulang. Aku resmi menjadi istri lelaki ini, seorang suami yang menjaga jarak, suami yang memandangku seperti bayangan masa lalu. Suami yang menyembunyikan alasan pernikahan ini. Dan di malam yang menyesakan itu, satu hal menjadi jelas. Ini baru awal dari neraka yang harus kutelan. Aku tidak tahu bagaimana rasanya masuk ke dunia orang kaya. Tapi malam itu, rasanya seperti memasuki kandang singa. Rumah itu terlalu besar, terlalu sepi, terlalu dingin untuk sesuatu yang disebut rumah. Tidak ada tawa, tidak ada jejak manusia, tidak ada kehidupan. Hanya suara langkah kakiku sendiri yang memantul di dinding marmer. Aku mengikuti Ardan, melewati lorong panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan mahal. Ada lukisan perempuan dengan mata sendu, lukisan lanskap kotak-kotak modern, dan satu lukisan besar di ujung lorong yang entah kenapa membuat bulu kudukku berdiri. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita hamil. Wajahnya teduh, namun pucat. Tangannya memegang perutnya dengan lembut. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh dari lukisan itu. Terlalu nyata. Terlalu hidup. Saat aku menatap lebih lama, rasanya seperti wanita itu sedang mengawasiku. Ardan tidak mengatakan apapun. Ia hanya berjalan lurus, seperti mencoba mengabaikan keberadaan lukisan itu. Kenapa? Jangan sentuh apapun. Potongnya dingin, bahkan tanpa menoleh. Nada suaranya membuatku langsung mengatupkan bibir. Ia tidak marah, tapi ada kekakuan dalam kalimatnya yang membuatku ingin menyingkir jauh-jauh. Ia berhenti di depan sebuah pintu. "Ini kamarmu," katanya singkat. Aku mengangguk, "Terima kasih." Ia hendak pergi, tapi kemudian berhenti. Ia tidak menoleh, hanya berdiri tegak dengan punggung menghadapku. "Aku tidak akan mengganggumu," katanya. "Jadi jangan takut." Aku hampir tertawa. Takut? Aku lebih dari takut. Aku ingin bertanya banyak hal. Kenapa aku? Bagaimana ia mengenalku? Apa alasan sebenarnya menikahiku? Tapi suaraku hilang. Ardan kembali berjalan tanpa satu kata lagi. Suara langkahnya menjauh, makin kecil, lalu hilang. Aku membuka pintu kamar. Ruangan itu besar, terlalu besar untukku. Kasur king size dengan spray putih, karpet tebal, lemari kaca besar, meja rias, dan balkon yang menghadap halaman belakang. Indah, mewah, tapi tidak hangat. Aku duduk di ujung ranjang, meremas ujung gaun pernikahanku. Rasanya seperti tubuhku tidak menyatu dengan ruangan ini. Seperti aku sedang berada di lokasi syuting drama yang bukan milikku. Aku baru menginjakan kaki di sini 30 menit, tapi aku sudah merasa terperangkap. Pukul 11 malam. Aku masih duduk di tempat yang sama. Belum ganti baju, belum mandi, hanya diam, memandangi langit malam dari celah tirai. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Aku berdiri kaku. Siapa itu? Ardan? Asisten rumah? Atau... Tok, tok. Perlahan, aku membuka pintu. Seorang wanita, setengah baya, berdiri di depan pintu. Ia memakai seragam rapi berwarna hitam dan putih. "Selamat malam, Nyonya," katanya sambil sedikit menunduk. Aku kaget
mendengar orang memanggilku begitu. Nyonya, aku. Rasanya absurd. Iya, ada apa? Saya Lastri, kepala asisten rumah. Saya hanya ingin memastikan Anda sudah mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Aku mengangguk pelan. Iya, terima kasih. Saya hanya sedikit lelah. Wanita itu memandangku dengan mata yang lembut, namun penuh kehati-hatian. Seakan ia ingin bertanya lebih banyak, tapi menahan diri. Kalau begitu, saya permisi Nyonya, ujarnya. Tapi kalau Anda butuh apapun, cukup tekan bel di samping tempat tidur. Setelah ia pergi, aku menutup pintu dan bersandar. Aku ingin menangis, tapi air mata sudah terlalu sering keluar belakangan ini. Rasanya seperti tubuhku tidak punya lagi cadangan untuk menangis. Aku mengambil napas panjang. Lalu akhirnya melepas gaun pengap yang sejak tadi membuatku sesak. Aku mandi, berganti baju tidur yang sudah disiapkan di lemari, dan masuk ke dalam selimut. Tapi begitu lampu kamar dimatikan, bayangan rumah itu membuatku tidak bisa tidur. Di luar, angin malam menggesek pohon-pohon di taman. Di lorong, jam antik berdentang setiap setengah jam. Di kejauhan, aku mendengar langkah kaki entah milik siapa. Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, terlalu menakutkan. Aku tidak sadar kapan aku tertidur. Yang jelas, mimpi buruk mengikuti malam itu. Pagi pertama sebagai istri seorang lelaki 55 tahun tidak terasa seperti awal baru. Lebih seperti hukuman yang makin nyata. Aku bangun dengan kepala berat, mata bengkak, dan tubuh yang serasa dipukul batu. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah ragu. Rumah ini terlihat lebih besar di siang hari dan lebih kosong. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara orang memasak. Tidak ada kehidupan. Aku memasuki ruang makan yang luasnya seperti aula kecil. Di tengahnya ada meja panjang dengan 8 kursi berukir. Di salah satu kursi duduk seseorang yang tidak aku sangka akan berada di ruangan itu. Ardan. Ia duduk rapi, dengan kemeja putih dan jam tangan mewah. Rambutnya disisir ke belakang. Di depannya ada secangkir kopi hitam dan 2 lembar koran. Saat ia melihatku, ia tidak tersenyum. Hanya menatap datar. Kau bangun, katanya. Aku mengangguk. Iya, duduklah. Aku duduk di kursi yang paling dekat dengannya tapi tetap berjarak beberapa kursi. Rasanya seperti wawancara kerja, bukan sarapan dengan suami. Lastri datang, membawa 2 piring. Nyonya ingin roti atau nasi? Tanyanya. Nasi, jawabku spontan. Sudah bertahan-tahan. Aku tidak sarapan roti. Itu makanan orang kaya. Bukan aku. Lastri melirik Ardan sejenak sebelum pergi ke dapur. Suasana meja makan sangat canggung. Aku tidak tahu harus bicara apa. Ardan juga tidak terlihat berniat mengajak bicara. Tapi beberapa menit kemudian, ia meletakkan korannya dan berkata tanpa menatapku, aku akan pergi pagi ini. Ada pertemuan penting. Oh, begitu? Jawabanku terdengar bodoh, bahkan untuk diriku sendiri. Ardan tidak memperhatikannya. Kau bebas melakukan apapun. Rumah ini milikmu juga. Lucu. Rumah ini terasa seperti gedung museum. Milikku terdengar seperti lelucon. Kalau mau keluar rumah, kabari Lastri, tambahnya. Aku mengangguk. Baik, ia berdiri. Aku baru sadar betapa tingginya ia dan betapa tua. Kerutan di wajahnya terlihat jelas. Begitu pula rambutnya yang memutih di kedua sisi. Tapi sosoknya tetap tegas, berwibawa, dan sulit ditebak. Saat ia hendak pergi, aku tidak tahu kenapa aku bertanya. Mas, ia berhenti. Tidak menoleh. Ada yang ingin kau tanya? Suaranya datar. Tapi ada sedikit getaran di ujungnya. Aku menggigit bibir. Tapi pertanyaan itu keluar juga. Kenapa aku? Ardan diam. Sunyi mengisi ruangan. Ia berdiri membelakangiku cukup lama, hingga aku mengira ia tidak akan menjawab. Tapi akhirnya ia berkata,
Ada alasan tertentu. Alasan apa? Tidak sekarang. Nada itu jelas tegas, tertutup, dan mematikan percakapan. Ia berjalan pergi tanpa satu kata pun lagi. Dan dengan itu, ia menghilang dari rumah. Seperti angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidupku. Aku mencoba bergelan-gelan di sekitar rumah. Tidak ada satu barang pun yang terlihat hidup. Semua tertata, semua bersih, semua mahal, tapi hampa. Seperti museum yang dipenuhi benda-benda berharga, tapi tidak punya kisah. Di salah satu lorong, aku kembali melihat lukisan wanita hamil itu. Aku mendekat, ingin melihat lebih jelas. Wanita itu cantik, penuh kelembutan. Senyumnya seperti sedang memeluk bayi di dalam perutnya. Tapi matanya sedih. Aku terpaku. Entah kenapa perutku terasa perih. Siapa dia? Jangan berdiri terlalu dekat. Aku terlonjak. Suara itu, Lastri. Ia berdiri beberapa meter di belakangku dengan wajah pucat. Maaf, Bu, saya tidak bermaksud mengejutkan Anda, katanya buru-buru. Aku menelan napas. Tidak apa, tapi lukisan ini, Lastri terlihat gelisah. Tangannya menggenggam ujung seragamnya. Itu lukisan istri pertama Pak Ardan. Aku membeku. Jadi benar, dugaan itu benar. Apa dia sudah meninggal? Tanyaku pelan. Lastri mengangguk dengan wajah getir. Iya, Nyonya, beberapa tahun lalu. Aku membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Lastri menambahkan, suara hampir berbisik. Sejak Ibu Aulia meninggal, rumah ini tidak pernah sama. Aulia. Nama itu terasa asing, namun penuh beban. Apa Ardan sangat mencintai istrinya? Tanyaku. Hati-hati. Lastri menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran iba dan ketakutan. Lebih dari apapun, jawabnya. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Perih, seperti ada tangan yang meremas jantungku. Lalu, kenapa dia menikahiku? Pertanyaan itu keluar tanpa sadar. Lastri menggeleng cepat. Saya tidak tahu, Nyonya. Tidak ada yang tahu. Ia menelan ludah. Tapi satu hal, jangan pernah masuk ke ruang kerja beliau. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Karena itu tempat paling pribadi di rumah ini. Tidak ada yang boleh masuk. Bahkan saya. Entah kenapa. Kalimat itu membuat tulang punggungku merinding. Lagi pula, Lastri menambahkan dengan suara pelan. Di balik pintu itu, banyak hal yang mungkin belum siap Anda ketahui. Jantungku berdegup. Apa maksudnya? Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, Lastri segera menunduk dan pergi cepat, seolah menyesal telah bicara terlalu banyak. Hari berganti sore, sore berganti gelap. Rumah itu tetap sunyi. Hanya suara jam antik yang berdentang setiap setengah jam mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan meski hidupku terasa berhenti. Aku menunggu Ardan pulang, tidak tahu kenapa. Mungkin karena rumah ini terlalu sunyi. Atau mungkin karena aku ingin tahu apakah ia akan bicara lagi seperti tadi pagi. Tapi waktu terus berlalu dan ia tidak datang. Pukul 8 malam. Pukul 10 malam. Pukul 11 malam. Akhirnya aku menyerah. Aku kembali ke kamar. Tapi sebelum tidur, di lorong lantai 2, aku mendengar sesuatu. Suara lirih. Seperti seseorang yang sedang berbicara. Aku mendekat pelan. Suara itu berasal dari ruang kerja Ardan. Pintu tertutup. Lampu di bawah pintu menyala. Aku menahan napas dan mendekat sedikit lagi. Jangan ganggu aku. Itu suara Ardan. Hanya 2 kata. Tapi nadanya pecah. Seperti seseorang yang sedang melawan sesuatu dari masa lalu. Aku merinding. Ia bukan sedang bicara di telepon. Itu bukan nada seseorang yang sedang marah. Itu suara seseorang yang sedang terluka. Aku mundur perlahan. Tidak berani mendengar lebih banyak. Keesokan paginya, Ardan tetap tidak ada di meja makan. Lastri mengatakan
ia berangkat subuh. Sejak hari itu, kebiasaan itu berulang. Ardan pergi pagi, pulang larut, lalu mengurung diri di ruang kerjanya. Kadang aku hanya melihatnya lewat sekilas seperti bayangan. Ia seperti hantu hidup yang berkeliaran di rumahnya sendiri. Kadang, aku mendengar ia berbicara sendiri di balik pintu ruang kerja. Kadang aku mendengar ia tertawa kecil tawa yang bukan milik orang waras. Kadang aku mendengar ia memaki dirinya sendiri. Dan semakin lama, aku sadar sesuatu. Ardan bukan menjaga jarak karena tidak suka padaku. Ia menjaga jarak karena ia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap. Tapi apa? Setiap kali aku mencoba mendekat, ia menghilang. Setiap kali aku ingin bertanya, ia menutup pintu. Setiap kali aku ingin memahami, ia menjauh seolah takut jika aku tahu terlalu banyak. Namun di sisi lain, aku merasakan aura itu. Aroma kesedihan yang menempel seperti bayangan. Aroma trauma yang membekas seperti luka lama. Aroma cinta yang pernah mati, tapi belum benar-benar hilang. Dan entah kenapa, meski aku benci keadaanku, meski aku terperangkap dalam pernikahan yang tidak kuminta, ada bagian kecil dari diriku yang ingin tahu apa sebenarnya yang mencoba Ardan sembunyikan dariku. Dan kenapa ia terlihat lebih takut padaku daripada aku padanya. Aku tidak tahu jawabannya. Belum, tapi aku tahu satu hal. Rumah besar ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini penjara bagi luka yang belum selesai. Dan aku entah bagaimana menjadi bagian dari lukanya. Aku mulai mengerti satu hal setelah seminggu tinggal di rumah itu. Kesunyian bisa lebih keras daripada teriakan manapun. Setiap pagi, suara jam antik berdentang seperti isyarat dari dunia yang tidak memiliki kebahagiaan. Setiap malam, langkah kaki Ardan terdengar seperti gema jauh yang tak pernah bisa kurai. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya pulang. Kadang aku mendengar pintu depan terbuka pelan. Kadang derit halus pintu ruang kerja tertutup. Lalu hening. Hening yang panjang. Hening yang menyakitkan. Seolah ada dunia lain di balik pintu itu dan aku tidak boleh mengetahuinya. Namun malam itu, sesuatu berubah. Hari itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Ada tekanan halus di dadaku, seperti firasat buruk. Kamar yang kemarin terasa dingin, sekarang terasa gelisah, seperti tembok-temboknya sedang berbisik. Aku mandi, berpakaian, lalu turun ke ruang makan. Seperti biasa, Ardan tidak ada. Namun yang berbeda adalah ekspresi Lastri. Ia tampak tegang, lebih tegang dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar ketika menuangkan teh untukku. Matanya darting, seolah takut akan sesuatu. Bu Lastri, panggilku pelan. Ia tersentak kecil. Iya, Nyonya, ada sesuatu? Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Lalu membungkuk dalam-dalam. Maaf, saya tidak boleh bicara apapun. Jawaban itu seperti tamparan. Tidak boleh. Dari siapa? Dari Pak Ardan? Ia menggigit bibir, menunduk. Tolong, jangan bertanya lebih jauh. Aku meremas sendok. Apa ini tentang ruang kerjanya? Lastri langsung pucat. Nyonya, mohon, jangan pernah ke sana. Itu bukan tempat biasa. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi suara telepon rumah tiba-tiba berdering keras. Lastri buru-buru lari ke ruang tamu untuk mengangkatnya. Aku memandang meja makan yang besar dan kosong. Kursinya banyak, tapi tidak ada keluarga. Piring mahal, tapi tidak ada kehangatan. Rumah mewah, tapi tidak ada jiwa. Aku bertanya-tanya, apakah Aulia istri pertama Ardan juga pernah merasakan hal yang sama? Lalu aku mengingat lukisan itu, pandangan sendu, tangan yang memeluk perut, kesedihan yang meluap-luap hingga terasa seperti menembus kaca. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Ardan tidak melepaskan bayangannya? Dan kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Sore hari, rumah itu semakin sunyi. Aku memutuskan berjalan ke taman belakang.
mencari udara segar. Rumputnya rapi, kolam kecil berair jernih, dan angin sore membawa aroma bunga Kamboja. Kamboja, bunga yang sering dikaitkan dengan kematian. Indra rasaku menegang. Aku duduk di bangku batu, mataku memandang kosong ke arah kolam. Bayanganku di air tampak asing. Aku, Naila, gadis 22 tahun yang dulu ceria, kini terlihat seperti seseorang yang terjebak dalam kisah yang bukan miliknya. Tiba-tiba Lastri muncul dari arah teras. "Nyonya," panggilnya. Suaranya serak. "Ada tamu ingin bertemu." Aku mengerutkan kening. "Tamu? Untuk siapa?" "Apa? Untuk saya." Lastri mengangguk ragu. "Iya, dia bilang ingin bicara tentang keluarga Anda." Dadaku langsung berdegup. "Apa dia orang bank?" Debt collector Lastri tampak ragu menjawab. "Lebih baik Anda lihat sendiri, Nyonya." Jantungku terjun ke perut. Aku cepat-cepat kembali ke dalam. Di ruang tamu berdiri seorang pria berusia sekitar 50 dengan kemeja sederhana. Wajahnya ku kenal, terlalu ku kenal. "Pak Hadi." Suaraku tercekat. Ia tersenyum lelah. "Naila, itu ayahku." Aku langsung ingin berlari memeluknya. Tapi tubuhku membeku. Aku ingat semuanya. Dosa mereka. Keputusan yang memaksaku menikah. Hutang, tekanan, pengorbananku. Kenapa ayah datang? Tanyaku datar. Ia menunduk, tangan meremas topinya. "Ayah cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja." Aku meremas jari-jari. "Baik-baik saja?" Ayah pikir aku hidup bahagia setelah ayah dan ibu menyerahkan anak kalian kepada orang asing? "Naila, ayah, tidak perlu." Suara itu keluar tajam tanpa aku rencanakan. "Aku baik-baik saja. Ayah bisa pulang." Ayahku terlihat terluka. "Kami hanya ingin kamu bahagia." Aku bahagia karena dipaksa menikah demi menutupi hutang ayah. Tangisku hampir pecah. Ayah terdiam. Terlalu banyak kata yang ingin ia ucapkan. Tapi tidak ada yang pantas diucapkan. Ketika ia akhirnya mengangkat wajah, aku melihat sesuatu di matanya, ketakutan. Bukan terhadapku, tapi terhadap rumah ini. "Naila," ia menelan ludah. "Kalau ada hal-hal aneh, kamu harus segera bilang ke ayah." Aku terpaku. "Apa maksud ayah?" Ayah memalingkan wajah, seolah takut dengan kata-katanya sendiri. "Dulu, ada banyak cerita tentang rumah ini." Ia menunduk, berbisik. "Cerita tentang Aulia." Jantungku berdegup. "Ayah, cerita apa?" Ia menggeleng cepat, seperti takut mengatakannya. "Sudahlah, kamu jaga diri. Ayah harus pergi." Aku berdiri. "Ayah, tunggu." Tapi ayah hanya menepuk pundakku dengan tangan yang gemetar, lalu pergi terburu-buru seperti dikejar sesuatu. Aku berdiri membeku di depan pintu. Aulia, cerita, rumah ini, semua itu seperti teka-teki besar yang memanggilku. Malamnya, Ardan pulang lebih awal. Sekitar jam 9, suara pintu depan terdengar. Aku bergegas keluar kamar dan melihatnya melepas sepatu dengan gerakan lamban. Ia terlihat lelah, sangat lelah. Bahkan bajunya berantakan, rambutnya kusut, dan wajahnya tampak seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Aku ingin bertanya, tapi takut. Ia berjalan melewatiku tanpa bicara dan langsung menuju ruang kerja. Seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya goyah. "Mas," panggilku refleks. Ardan berhenti. Aku jantungan. Untuk pertama kalinya, ia menoleh. Matanya merah, bukan marah. Tapi, habis menangis, aku terdiam. Apa yang terjadi padanya? "Ada apa?" tanyaku pelan. Ardan menutup mata sejenak, lalu membuka sedikit. "Tidak apa-apa. Itu jelas bohong." Aku mendekat. "Mas, kalau ada yang bisa aku bantu." "Tidak ada," potongnya. Namun nada itu tidak dingin. Nada itu sedih. "Tidurlah," katanya sambil berjalan lagi. Tapi aku tahu,
ia tidak akan tidur. Ia akan mengurung diri di ruang kerja. Berbicara pada bayangan. Atau pada masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan padanya. Namun sebelum ia menutup pintu ruang kerja, aku mendengar gumamnya. Aulia, maafkan aku. Suara itu patah. Penuh luka. Dada aku ikut sakit mendengarnya. Siapa sebenarnya wanita itu baginya? Istri pertama, cinta sejatinya, atau hantu masa lalu yang tidak bisa ia lepaskan? Tengah malam, aku terbangun karena suara keras. Bruk, aku tersentak. Itu dari bawah. Aku bergegas keluar kamar. Lorong gelap, tapi cahaya dari lantai bawah menembus celah-celah tangga. Aku turun pelan. Jantungku berdetak cepat. Di ruang kerja Ardan, pintunya terbuka sedikit. Lampu menyala. Dan suara aneh terdengar. Aulia, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nada itu putus-putus. Seperti seseorang yang sedang menahan teriakan. Aku merinding. Mas, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu sedikit. Dan apa yang kulihat membuatku membeku. Ardan duduk di lantai. Bersandar pada rak buku. Tangannya memegang kain putih, mungkin baju, atau selendang yang ia peluk erat ke dadanya. Wajahnya dipenuhi air mata. Tubuhnya gemetar. Di meja kerjanya ada bingkai foto. Foto Aulia dengan perut hamil. Dan di sampingnya ada botol obat yang tercecer. Mas, aku masuk dengan panik. Apa yang terjadi? Ardan mendongak. Matanya bengkak. Wajahnya merah. Jangan mendekat. Suaranya bergetar. Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Aku semakin mendekat. Mas, apa yang sedang terjadi? Tolong bilang ke aku. Tidak. Ia berteriak. Aku terkejut dan berhenti. Ardan menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku tidak boleh. Tidak boleh melibatkanmu. Melibatkan dalam apa? Ardan menggeleng kuat-kuat. Kau tidak tahu apapun. Kau tidak boleh tahu. Aku menelan napas. Mas, kalau kamu terus begini, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Ia terdiam. Lama sekali. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, 2 tahun lalu, aku kehilangan segalanya. Aku terpaku. Aku kehilangan Aulia. Suaranya pecah. Dan, anakku, aku menutup mulut dengan tangan. Anak? Ardan mengangguk. Air mata mengalir. Ia meninggal dalam kandungan. Dan, Aulia juga. Oh Tuan. Tidak heran, ia begitu hancur. Tidak heran, ia seperti bayangan hidup. Tidak heran, ia mengurung diri dalam kesedihan. Ardan menatapku seolah melihat hantu. Dan, kau tahu hal terburuknya? Aku menggeleng pelan. Aku yang menyebabkannya. Aku menghisap napas kencang. Tidak mungkin, tapi itu kenyataannya. Ia menunduk lagi. Aku salah mengambil keputusan. Aku memilih pekerjaan daripada menemani Aulia yang sakit hari itu. Suaranya bergetar. Dan ketika aku pulang, semuanya sudah terlambat. Ruangan itu terasa runtuh ke dalam kegelapan. Sejak saat itu, Ardan menatap kosong. Aku tidak punya hak untuk bahagia. Jantungku mencelos. Jadi ini alasannya ia menjaga jarak? Ini alasannya ia menikahiku tanpa bicara? Ini alasannya ia seperti takut menyentuh masa kini? Namun pertanyaan paling besar masih menggantung. Lalu, kenapa Mas menikahiku? Ardan menggenggam kain putih itu lebih erat. Matanya berkaca-kaca, karena ia terdiam lama. Sangat lama. Karena aku ingin menepati janji. Janji apa? Janji kepada Aulia. Aku membeku, tidak bisa bernapas. Ardan menutup mata. Sebelum ia meninggal, ia bilang, aku harus punya keluarga. Aku tidak boleh hidup sendiri. Ia tidak ingin aku mati perlahan dalam kesedihan. Air mata menetes dari dagunya.
Tapi aku terlalu takut untuk mencintai lagi. Ia memandangku. Tatapannya kosong, terluka, tapi juga jujur. Jadi, aku memilihmu. Dadaku serasa ditusuk. Kenapa aku? Bisik. Karena ketika aku melihatmu di rumahmu, ia menunduk. Aku melihat seseorang yang bisa mengajariku hidup lagi, meski aku tidak layak. Aku tidak bisa bicara. Maafkan aku. Suaranya nyaris pecah. Kau tidak seharusnya masuk dalam luka ini. Aku mendekat perlahan dan berlutut di depannya. Tanganku menyentuh kain putih yang ia genggam. Mas, kataku pelan, tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak akan pergi. Ardan menatapku, terkejut. Kenapa? Aku menelan napas. Karena meski aku tidak punya alasan untuk mencintainya, aku tidak bisa meninggalkan seseorang yang tenggelam sendirian. Karena seseorang pernah bilang, kataku lirih, kadang kita tidak memilih bagaimana hidup menghancurkan kita, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita memperbaikinya. Udara berhenti, keheningan menelan ruang kerja itu. Ardan meneteskan air mata lagi. Tapi kali ini, air mata itu bukan hanya karena luka lama. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. Bukan cinta. Belum. Tapi titik kecil dari sesuatu yang bisa tumbuh. Sesuatu yang mengarah pada bobot yang akan datang. Sesuatu yang meski gelap di awalnya akan membawaku dan Ardan menuju akhir bahagia yang dijanjikan oleh takdir. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa yakin. Satu hal, aku dan Ardan baru saja membuka pintu menuju masa depan yang belum pernah ia berani sentuh. Dan dari sinilah kisah kami benar-benar dimulai. Rumah itu terasa jauh lebih dingin ketika Ardan tidak ada. Padahal sejak awal, rumah ini memang tidak pernah hangat. Tetapi setelah percakapan kami, yang aneh percakapan yang seharusnya memberi sedikit jawaban, tetapi malah menciptakan lebih banyak. Tanyaku merasa seperti sedang menghuni ruang antara dua dunia. Dunia yang tampak tenang dari luar, dan dunia yang bergolak hebat di dalamnya. Aku meraba pelan bagian meja ruang makan yang masih menyimpan noda kopi. Ardan, noda itu belum sempat dibersihkan entah sengaja atau tidak. Aku tidak tahu, tapi bagiku itu seperti jejak kecil bahwa ia benar-benar ada. Bahwa ia bukan sekadar bayangan yang muncul hanya untuk meninggalkan tanya. Sejak semalam, aku tidak berhenti memikirkan ucapannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kujelaskan sekarang. Naila, kalau kau tahu, mungkin kau tak akan ingin tinggal di sini. Aku belum pernah mendengar seseorang bicara dengan nada seperti itu. Nada yang penuh beban, takut, sekaligus seolah menahan sesuatu agar tidak meledak keluar. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Aku menarik napas panjang. Aku ingin marah karena hidupku berada dalam ketidakpastian ini. Tapi aku juga, entah kenapa, tidak bisa membenci Ardan sepenuhnya. Mungkin karena cara dia menatapku semalam. Panas, rapuh, dan hancur. Seperti seseorang yang bukan hanya kehilangan, tetapi dihantui hal itu setiap hari. Siang itu aku duduk di ruang kerja kecil di lantai 2. Ruangan itu kosong. Hanya meja kayu tua, sebuah kursi keras, dan jendela besar yang menghadap ke halaman sepi. Aku memutuskan menggunakannya untuk menulis dan mengatur pikiran dan mungkin agar aku tidak gila memikirkan Ardan. Tapi saat aku membuka laci meja, aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah gelang. Gelang logam tipis, warnanya agak kusam. Tapi bentuknya cantik, modelnya sederhana. Tetapi ada nama kecil terukir di bagian dalamnya. Mira. Nafasku langsung tercekat. Mira, nama yang semalam disebut Ardan, nama yang membuat wajahnya retak. Tanganku bergetar ketika memegang gelang itu. Rasanya aku seperti memegang bukti kejahatan. Atau mungkin bukti luka. Aku terduduk. Lututku melemas. Gelang ini jelas milik seseorang. Seseorang yang sangat berarti bagi Ardan. Tapi siapa? Istri,
Anak, seseorang yang hilang, atau seseorang yang meninggal? Aku menggigit bibir, menahan emosi yang naik begitu cepat. Aku tidak seharusnya masuk terlalu dalam. Aku tahu itu, tapi sejak kapan aku punya batas untuk rasa ingin tahu? Aku menutup gelang itu dengan tangan gemetar, mencoba mengatur napas. Sebenarnya, apa yang terjadi denganmu, Ardan? Pertanyaan itu kutelan sendirian. Tepat ketika suara pintu depan terdengar terbuka keras. Aku terlonjak. Ardan pulang, lebih cepat daripada biasanya. Aku buru-buru mengembalikan gelang ke laci, menutupnya rapat-rapat, lalu berlari kecil menuju tangga. Ardan berdiri di depan pintu, wajahnya kusut, kemeja kerjanya basah oleh hujan. Ia terlihat begitu kacau jauh, lebih kacau daripada biasanya. Naila, suaranya serak. Kita perlu bicara. Aku membeku. Nada itu bukan nada yang biasa ia gunakan untuk bicara padaku. Ini seperti nada seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ada apa? Tanyaku, pelan. Ia menatapku lama sekali. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti habis menahan sesuatu yang berat. Aku ingin menjelaskan beberapa hal, katanya, tapi aku tidak tahu apakah kau siap untuk mendengarnya. Dek, kata-kata itu membuat jantungku berdetak, seperti mau pecah. Suaraku tercekat, aku ingin tahu. Karena aku tinggal di sini, karena aku ingin mengerti. Ardan meremas pangkal hidungnya, seperti sedang menahan sakit yang tidak terlihat. Baik, katanya akhirnya, kalau begitu, mulai hari ini, aku tidak akan berbohong lagi padamu. Ia memandangku dalam tatapan yang rasanya bisa menembus seluruh dinding hatiku. Tapi sebelum itu, suaranya pecah. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku menggenggam tangan, berusaha tampak tegar, meski tubuhku gemetar. Tanya saja. Ia mendekat. Sangat dekat, sampai aku bisa mencium bau hujan di bajunya. Naila, ia menelan ludah. Sejauh apa kau ingin terlibat dalam hidupku? Aku terdiam. Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah peringatan. Dan juga permohonan seperti seseorang yang ingin diselamatkan, tapi takut menyeretku ke dalam gelapnya. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, pelan-pelan, aku menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Sejauh apa kau ingin aku ada di hidupmu? Ardan terdiam. Sangat lama, lalu ia tersenyum lirih, senyum paling rapuh yang pernah kulihat darinya. Sampai sejauh kau tidak akan membenciku setelah mendengar semuanya. Tubuhku merinding. Ada ketakutan. Ya, tapi ada sesuatu yang lain, juga rasa ingin melindungi seseorang yang bahkan tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Aku mengangguk. Kalau begitu, ceritakan. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, lalu membuka mulut. Dan tepat saat ia akan mulai bicara, suara ponselnya berbunyi keras. Ardan melihat layar, dan wajahnya langsung pucat. Tidak. Gumamnya lirih. Tidak. Sekarang. Siapa? Tanyaku panik. Ardan menatapku. Lalu tanpa pikir panjang, langsung menggenggam tanganku. Naila, kau harus ikut denganku. Apa? Kemana? Tolong. Suaranya nyaris putus. Jangan tanya apa-apa dulu. Lalu ia menarikku keluar rumah, ke dalam mobil. Dan tanpa penjelasan apapun, ia melajukan kendaraan dengan kecepatan gila. Aku tidak tahu apa yang sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Tapi aku tahu satu hal. Malam itu adalah malam ketika rahasia pertama Ardan akhirnya mulai terbuka. Mobil melaju begitu cepat, hingga aku merasa perutku naik turun tanpa kendali. Hujan turun makin deras, mengetuk kaca seperti ribuan jari yang memaksa masuk. Lampu-lampu jalan melebur menjadi garis-garis cahaya panjang. Seolah dunia di luar ikut terburu-buru menelan kami. Ardan tidak bicara sepatah kata pun sejak telepon itu datang.
Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, tangannya mencengkeram setir, begitu kuat, sampai buku jarinya memutih. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menenangkan napas. Ardan, kau menakutiku. Ucapku akhirnya, suara kecil di tengah gemuruh hujan. Ia tidak langsung menjawab. Baru setelah beberapa detik, ia berkata pelan, namun penuh tekanan. Naila, apapun yang terjadi nanti, tetaplah di dekatku. Jangan pergi. Kata-kata itu seperti batu besar yang dilempar ke dalam danau tenang di dadaku, menciptakan riak ketidakpastian. Apa yang sebenarnya terjadi? Ardan menggigit bibir bawahnya. Aku akan jelaskan setelah kita sampai. Aku ingin memaksa, ingin berteriak karena aku layak tahu. Tapi melihat wajahnya yang seperti itu, aku tahu, ia sedang berada di ambang sesuatu. Sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya jika aku mendorong terlalu keras. Aku diam untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ia butuh itu. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan kecil yang tampak suram. Pintu kacanya retak, cat dindingnya mengelupas. Sebuah papan nama tua tergantung miring di atas pintu. Klinik Pratama Harapan Bunda. Klinik. Mengapa ke sini? Ardan turun cepat dan berjalan memutari mobil untuk membukakan pintu. Gerakannya gugup dan terburu-buru, tapi tetap lembut saat tangannya menyentuh lenganku. Ayo, kita terlambat. Aku hanya bisa mengikuti. Begitu masuk, aroma antiseptik menusuk hidungku. Lorong kecil itu sepi. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak lambat. Di ruang tunggu, seorang perawat terlihat gelisah. Begitu melihat Ardan, wajah perawat itu pucat. Pak Ardan, cepat. Dia di dalam. Keadaannya memburuk. Aku langsung merinding. Dia? Siapa dia? Ardan mengangguk dan menyeretku masuk ke ruang paling ujung. Dan ketika pintu terbuka, dunia seolah berhenti berputar. Di dalam, seorang perempuan paruh baya terbaring lemah di atas ranjang periksa. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, napasnya terengah. Selang infus terpasang di tangan. Matanya yang cekung memandang kami dengan campuran lega dan sakit. Ardan berlari menghampiri wanita itu. Bunda, aku tercekat. Bunda, ini ibunya Ardan. Wanita itu tersenyum lemah. Ardan, akhirnya kau datang. Ardan menggenggam tangan ibunya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya runtuh. Air mata mengalir begitu cepat dari mata lelaki itu. Lelaki yang selama ini tampak kuat, tenang, dan hampir selalu menahan diri. Maaf, aku terlambat, suaranya bergetar. Ibunya menggeleng pelan. Kau selalu datang, dan itu sudah cukup. Aku berdiri beberapa langkah di belakang. Bingung, kagum, dan hancur. Pada saat yang sama, ada bagian dari diriku yang tersentuh melihat sisi manusiawinya. Tapi ada bagian lain yang mempertanyakan mengapa ia menyembunyikan semua ini dariku. Ibu Ardan menoleh padaku. Naila, kemarilah. Aku tersentak. Bagaimana ia tahu namaku? Pelan-pelan, aku mendekat. Ibu Ardan memegang tanganku. Kulitnya dingin, namun genggamannya hangat. Kau lebih cantik dari yang Ardan ceritakan. Ardan menunduk, wajahnya panik. Bu, Ibu Ardan terkekeh lemah. Ah, anak ini terlalu banyak menyimpan rahasia. Aku menatap Ardan, dan ia mengalihkan pandangan cepat. Jadi, selama ini ia membicarakanku? Sebelum aku sempat bertanya, suara batuk keras mengoyak ruangan. Ardan memeluk ibunya, menahan tubuh rapuh itu agar tidak terguncang hebat. Bu, tenang. Bunda tenang dulu ya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak mengenal wanita ini. Tapi melihat Ardan berusaha mati-matian menahan dunia agar tidak runtuh, membuat dadaku sakit. Setelah batuk mereda, Ibu Ardan berkata lirih, Naila, temani Ardan. Dia terlalu banyak memikul semuanya sendirian.
Aku menggigit bibir, menahan isak. Aku akan menjaga dia, jawabku pelan. Ibu Ardan tersenyum, lega. Kemudian ia menatap Ardan. Dan waktuku tak lama. Kau harus mulai jujur pada Naila. Ia berhak tahu segalanya. Ardan menunduk. Tubuhnya kaku. Bunda, janji. Dan Ardan memejamkan mata. Air mata jatuh lagi. Aku janji. Beberapa menit berikutnya berlangsung seperti kabut sunyi. Menyesakkan dan penuh air mata. Sampai akhirnya Ibu Ardan tertidur kembali. Dan perawat meminta kami memberi waktu agar ia bisa beristirahat. Kami keluar dari ruangan dengan langkah berat. Di lorong, Ardan duduk di bangku kayu dan menutupi wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Napasnya patah-patah. Aku hanya berdiri mematung. Takut mendekat. Takut meninggalkannya. Takut salah langkah. Tapi saat punggungnya semakin melengkung, seolah dunia menimpa bahunya, aku akhirnya duduk di sampingnya. Diam-diam, tanpa kata. Hanya duduk. Hanya ada. Beberapa menit kemudian, suara seraknya terdengar. Naila, maaf, aku menyeretmu ke dalam hidup yang seperti ini. Aku menggeleng. Ardan, aku ikut karena aku ingin ikut, bukan karena kau paksa. Ia menoleh. Matanya bengkak dan merah. Rapuh tapi jujur. Kau benar-benar tidak mengerti apa yang menantimu setelah ini. Aku ingin mengerti. Jawabku pelan. Ia menghela napas berat, napas seseorang yang akhirnya menyerah menghadapi tembok yang ia bangun sendiri. Baik, kalau begitu. Ia menatapku dalam-dalam. Aku akan mulai ceritakan semuanya. Tentang ibuku, tentang masa laluku, tentang Mira. Jantungku seperti terjun bebas. Gelang itu, nama itu, jawaban yang kutunggu dan kutakuti. Ardan berdiri perlahan, menegakkan tubuhnya. Bab ini, tempat semuanya dimulai. Naila, ia mengulurkan tangannya padaku. Dan jika kau tetap ingin bersamaku, setelah mendengarnya, aku tidak akan melepasmu lagi. Tanganku bergetar saat aku meraih tangannya. Aku di sini. Ardan mengangguk, lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, ayo pulang, aku akan menceritakan semuanya. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara radio, bahkan suara napas kami terdengar seakan menahan diri. Ardan menyetir dengan kecepatan sedang. Tidak seperti saat kami berangkat tadi, tetapi ketegangannya tidak berkurang sedikit pun. Aku menatap punggung tangannya yang masih memegang setir. Tangan itu kasar, penuh urat, dan tampak begitu tegang, seolah sedang memegang amarah, atau duka, atau keduanya. Aku akan ceritakan semuanya. Katanya tadi, suatu kalimat yang membuatku ingin tahu sekaligus takut. Ketika mobil akhirnya berhenti di halaman rumah, Ardan tidak langsung turun. Ia mematikan mesin mobil, menutup mata, dan menarik napas sangat dalam seperti seseorang yang bersiap masuk ke medan perang. Aku menunggu. Lelaki itu akhirnya membuka mata, menoleh padaku, dan berkata pelan, terima kasih karena kau tidak meninggalkanku tadi. Aku menggeleng. Aku tidak pernah berniat pergi. Ia tersenyum tipis, senyum yang jauh lebih tulus daripada senyum apapun yang pernah kulihat darinya. Masuk dulu, katanya. Aku butuh bicara denganmu. Dari awal, kami masuk ke ruang tamu. Ardan menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, menciptakan cahaya kuning hangat yang seolah memaksa suasana menjadi lebih lembut. Meski ketegangan tetap menggantung di udara, ia duduk di sofa. Tidak bersandar. Tegang, aku duduk di depannya. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun. Lalu Ardan mengusap wajah dan mulai berbicara. Naila, ada hal yang tidak pernah kukatakan pada siapapun sejak bertahan-tahan lalu. Aku menelan ludah. Tentang Mira, Ardan terdiam,
Matanya langsung berubah. Ada rasa sakit yang dalam di sana. Ya, jawabnya, tentang Mira. Aku mempersiapkan diri. Sisi hatiku yang paling manusiawi merasa takut-takut bahwa Mira adalah seseorang yang pernah ia cintai. Mungkin seseorang yang tak akan pernah bisa kuhadapi. Tapi sisi lain dari diriku ingin memahami segalanya tanpa lari. Ardan menghela napas panjang, menoleh ke jendela seolah mencari kekuatan. Mira adalah anakku. Dunia berhenti seketika. Anak, gelang itu milik anaknya? Aku mematung. Anakmu? Ardan mengangguk pelan. Suaranya serak. Mira berusia 8 tahun ketika sesuatu terjadi padanya. Aku bisa merasakan tubuhku merinding. Apa yang terjadi? Ardan menunduk. Kedua tangannya mengepal. Dia hilang. Suara itu patah, retak. Dia diculik. Naila, jantungku serasa ditarik keluar dari tubuh. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan napas, menahan air mata yang naik begitu cepat. Ardan melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Hari itu, aku sedang bekerja. Ibuku yang menjaga Mira di rumah. Ada yang mengetuk pintu. Ibuku kira itu kurir, tapi begitu pintu terbuka, ia didorong jatuh. Orang itu masuk, langsung membawa Mira. Suara Ardan pecah. Ibu terluka, kepalanya terbentur keras. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mendengar suara Mira berteriak, memanggilku. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Air mata Ardan jatuh, membasahi tangannya. Aku pulang setengah jam kemudian. Polisi datang, tetangga menonton. Tapi semua terlambat. Ia menutup wajah. Aku gagal melindungi anakku sendiri. Aku tidak bisa menahan air mata. Ardan, aku berbisik. Aku tidak tahu. Tentu kau tidak tahu. Ia menatapku tajam. Bukan marah, tapi hancur. Karena aku tidak pernah sanggup menceritakannya. Aku mendekat, pelan sekali. Takut membuatnya semakin rapuh. Aku ikut bersedih. Ardan menggeleng, tertawa pahit. Tidak, Naila, kau tidak mengerti. Ia menatapku dengan mata yang merah dan basah. Dalam hidupku, tidak ada yang tersisa setelah Mira hilang. Tidak ada yang tersisa, kecuali rasa bersalah. Aku menelan ludah yang terasa seperti batu. Ardan, bagaimana polisi bisa tidak menemukan apapun? Ia mengusap wajahnya lagi. Karena penculik itu profesional. Tidak meninggalkan jejak. Tidak ada CCTV yang merekam. Tidak ada saksi yang melihat wajahnya. Aku mengkerutkan dahi. Lalu kenapa? Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Naila? Suara Ardan bergetar parah. Seminggu setelah Mira hilang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tubuhku menegang. Ada satu foto. Ardan menunduk. Satu foto Mira sedang menangis. Dan di belakangnya ada tulisan besar, "Diam jika kau ingin dia hidup." Aku langsung menutup mulut, menahan jeritan. Ardan, itu bukan tragedi biasa. Itu teror. Aku mengikuti semua yang mereka minta. Lanjutnya, aku tidak melapor lagi. Aku menunggu pesan selanjutnya. Tapi pesan itu tidak pernah datang. Sampai sekarang, Ardan memejamkan mata erat-erat. Sejak hari itu, ibuku tidak pernah pulih. Dia selalu menyalahkan dirinya. Dan aku, ia menghentikan kalimatnya. Aku tahu ia berusaha keras menahan emosi yang kembali meluap. Dan aku menyalahkan diriku sendiri. Kepalaku terasa berputar. Tapi di balik kesedihan itu, sesuatu mulai menyatu. Sikap Ardan yang dingin. Caranya menjaga jarak. Caranya selalu terlihat seperti menyembunyikan badai. Cara ibunya memandangku dan berkata temani dia. Gelang yang ia sembunyikan di laci. Semuanya mulai masuk akal. Aku menyentuh tangannya pelan. Mencoba tidak membuatnya merasa terpojok. Ardan, tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Ia menatapku dengan tatapan kosong.
Ada, Naila, aku. Ia lalu berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Bahunya turun menandakan beban bertahun-tahun. Kau tahu, kenapa aku begitu takut dekat denganmu? Ia tidak menoleh. Karena aku takut kehilangan lagi. Aku menahan napas. Kau datang ke hidupku sebagai seorang istri yang tidak kuinginkan. Pernikahan kita penuh paksaan dan hutang orang tuamu. Tapi meski begitu, aku tahu kalau aku mengizinkan diriku dekat denganmu. Ia menelan ludah. Aku akan jatuh, hening, dan aku tidak siap kehilangan seseorang lagi. Hatiku langsung mencengkeram dadaku sendiri. Rasanya seperti Ardan baru saja membuka pintu yang selama ini ia kunci pada semua orang. Termasuk dirinya sendiri. Aku berdiri perlahan, mendekatinya. Ardan, suara itu keluar sebagai bisikan. Ia tidak bergerak. Aku memegang lengannya. Ia terpaku, lalu perlahan memutar tubuhnya menghadapku. Wajahnya begitu dekat. Matanya begitu lelah. Dan dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan ketakutan, bukan amarah, bukan kesedihan, tapi harapan. Harapan yang sangat kecil, namun ada. Aku di sini. Kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirku. Aku tidak akan pergi. Ardan menutup mata, seolah ingin percaya, tapi takut. Kau bisa membenciku setelah tahu semua ini, ujarnya pelan. Aku menggeleng. Aku tidak akan membencimu. Ia membuka mata, menatapku seperti seseorang yang baru saja menemukan udara setelah nyaris tenggelam. Naila, untuk sesaat kami hanya berdiri, tanpa kata, saling menatap, dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Ardan, kami benar-benar merasa seperti dua manusia yang saling melihat satu sama lain tanpa tembok. Ketika malam semakin larut, Ardan akhirnya berkata, "Besok, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Apa? Sesuatu yang kupendam sejak Mira hilang. Ia mengambil napas. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku merinding. Ardan menatapku lama, seolah memastikan aku benar-benar siap. "Besok, Naila," ia berkata dengan suara yang sangat lembut, "kau akan masuk ke bagian hidupku yang paling gelap." Aku menggenggam tangannya. Lebih kuat. Kalau itu yang harus dilakukan, aku akan ikut. Ardan menunduk. Lalu untuk pertama kali menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat, menyakitkan, dan penuh rasa terima kasih yang tidak terucap. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardan tidak merasa sendirian. Dan aku tahu, besok adalah awal sesuatu yang jauh lebih besar daripada rahasia. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat bukan karena kurang tidur, tapi karena percakapan semalam bersama Bima terus berputar seperti kaset rusak di kepalaku. Kata-katanya, wajahnya, nada suaranya, semua seolah menempel di benakku. "Aku cuma mau kamu tenang. Aku di pihakmu." Begitu katanya semalam. Entah kenapa, kalimat itu tidak hilang sampai detik ini. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Hari ini, kami akan kembali ke rumah utama Bima karena menurutnya, sebuah hal penting perlu disampaikan. Ia tidak menjelaskan apa, hanya mengatakan bahwa aku harus bersiap. Sebuah pertanda buruk. Atau justru sesuatu yang membuka jalan. Aku sendiri belum bisa menebaknya. Ketika aku turun ke lantai bawah, Bima sudah menunggu di meja makan. Ia tampak rapi, segar, dan entah kenapa, wajahnya terlihat lebih lembut daripada biasanya. Seperti seseorang yang sudah mengambil sebuah keputusan penting. "Naila," panggilnya. Aku menegakkan tubuh. "Iya, kita pulang. Ada sesuatu yang harus kamu dengar dari seseorang. Dan aku rasa kamu berhak tahu dari awal." Hati kecilku langsung berdebar. Seseorang. Siapa? Bima menghembuskan napas. "Adimas."
Darahku seperti berhenti mengalir. Adimas, adikku satu-satunya, anak yang kubela sejak kecil, anak yang menjadi alasan aku rela menikah demi menyelamatkan keluarga. Apa dia di rumah? Tanyaku terbata. Ya, jawab Bima. Suaranya pelan namun tegas. Dia bilang, ada hal yang harus dia jelaskan. Hal yang berhubungan dengan utang keluarga kalian. Dan keputusanmu menikah denganku. Aku mematung. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Adimas selama ini menghilang. Ia tidak pernah memberi kabar. Ia membuat mama dan papa hancur karena utang yang menumpuk dan membuatku terjerat dalam pernikahan ini. Dan sekarang dia muncul. Bima berdiri dari kursinya, melangkah mendekat. Aku nggak memaksamu, tapi aku pikir kamu harus dengar sendiri, supaya kamu nggak hidup dengan luka yang nggak jelas ujungnya. Aku menelan ludah. Mungkin ia benar. Mungkin inilah saatnya. Baik, kataku akhirnya, kita pulang. Perjalanan ke rumah besar itu terasa seperti perjalanan menuju masa lalu yang ingin kuhindari. Ketika mobil akhirnya berhenti di halaman depan, aku bisa melihat sosok yang berdiri di teras. Adimas, ia terlihat jauh lebih kurus daripada terakhir kali aku melihatnya. Matanya pekat, wajahnya penuh penyesalan. Dan pada detik pertama matanya bertemu denganku, aku bisa melihat rasa takut yang besar terpancar di sana. Takut padaku, takut akan apa yang akan kutanyakan. Bima turun lebih dulu, kemudian membuka pintu untukku. Aku ada di sini, katanya pelan. Aku mengangguk, lalu menatap adikku. Masuklah, ucapnya dengan suara gemetar. Aku melangkah masuk. Bima mengikuti dari belakang. Namun ia menjaga jarak agar percakapan ini terasa sebebas mungkin untuk kami berdua. Kami duduk di ruang tamu. Suasananya menegang. Adimas menunduk. Tangannya gemetar. Kak, aku minta maaf. Aku menggenggam jemariku sendiri. Kenapa kamu melakukan itu semua? Kenapa kamu hilang? Kenapa kamu membiarkan aku menikah seperti ini? Tanyaanku akhirnya keluar dengan suara yang pecah. Adimas menutup wajahnya. Aku terjerat orang yang salah. Aku ikut temanku dalam bisnis yang ternyata penipuan. Aku dijadikan kambing hitam. Utang itu bukan sepenuhnya salahku, tapi aku juga bodoh karena percaya. Aku takut pulang. Aku takut kakak marah. Aku takut ayah dan mama makin kecewa. Air matanya mulai jatuh, namun kata-katanya bukan yang paling membuatku terpukul. Yang paling membuatku terpukul adalah, aku tahu kakak menikah karena aku. Dan aku tahu Pak Bima bisa jadi satu-satunya orang yang bisa nyelamatin keluarga kita. Aku tahu semuanya. Dari awal, jantungku seperti diremas. Kamu tahu, suaraku hampir tak keluar. Ia mengangguk. Menangis. Aku tahu kakak mengorbankan kebebasan kakak. Aku tahu, tapi aku terlalu pengecut buat pulang. Aku memejamkan mata. Sakit. Sangat sakit. Tapi bukan hanya karena pengakuannya. Sakit karena aku jadi sadar sesuatu. Tidak ada yang memaksaku menikah. Aku yang memilih. Aku memilih demi keluarga. Demi adikku. Dan demi melarikan diri dari rasa gagal yang sudah lama kutekan. Aku membuka mata dan menatap Adimas. Kamu salah karena nggak pulang. Tapi kamu juga manusia. Dan aku kakakmu. Aku marah. Tapi aku juga lega. Kamu balik. Air mata Adimas menetes lagi. Tapi kini, bersama angin lega, ada yang meletus dalam dadaku. Tapi juga ada yang sembuh. Bima maju perlahan, seolah menunggu waktu yang tepat. Ada satu hal lagi. Aku menatapnya. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dan meletakkannya di meja. Apa ini? Tanyaku. Bukti bahwa utang keluarga kalian sudah lunas. Jawab Bima tenang. Aku terpana. Sudah lunas? Ya. Aku selesaikan beberapa hari setelah kita menikah. Dadaku sesak tapi dengan sensasi yang berbeda.
campuran terkejut, bingung, dan tersentuh. Kenapa? Kamu gak bilang, karena aku gak mau, kamu merasa terikat padaku hanya karena balas budi. Bima menatapku lurus. Tanpa ragu, aku ingin kamu tetap di sini, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu memilih. Ruangan seketika terasa sunyi. Aku seperti kehilangan kata. Bima. Selama ini, Adimas berdiri pelan. Kak, sepertinya aku harus keluar dulu. Ia menatapku sejenak, dengan senyum kecil yang penuh penyesalan, tapi juga harapan. Lalu ia keluar, meninggalkan aku dan Bima berdua. Keheningan memenuhi ruangan. Bima mendekat selangkah. Naila, sejak awal aku tahu kamu terluka. Aku gak pernah berharap kamu langsung jatuh cinta padaku. Aku cuma mau kamu merasa aman. Kalau suatu hari kamu mau pergi, aku gak akan menahanmu. Aku menatapnya. Mata mulai panas. Kenapa pria yang kupikir dingin dan keras justru menjadi orang yang paling memahamiku? Kamu bebas, Naila, bisiknya. Aku gak tahu harus bilang apa. Suaraku bergetar. Cukup jujur, jawabnya pelan. Aku menunduk. Hatiku kacau. Tapi di balik kekacauan itu, ada percikan yang mulai muncul. Sesuatu yang dulu tidak berani kuakui. Sesuatu yang mungkin sejak awal memang ada. Bima, bisikku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ia tersenyum-senyum yang jarang sekali muncul. Karena kamu membuatku ingat bagaimana rasanya ingin melindungi seseorang. Dadaku seperti meledak. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Bima yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin pergi. Belum sekarang. Belum ketika perasaanku sedang tumbuh sebesar ini. Bab 6. Menutup dengan awal baru bukan hanya untukku, tapi juga untuk hubungan kami. Cinta belum meledak, tapi mulai menyala. Dan bab berikutnya akan membawa konsekuensi dari api itu. Setelah percakapanku dengan Adimas dan Bima selesai, rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi dingin, seperti tempat asing. Tapi juga belum sepenuhnya menjadi rumah. Rasanya seperti ruang yang sedang berubah pelen-pelen, dan aku berada di tengah-tengah proses itu. Aku duduk di ruang tamu, menatap map berisi bukti pelunasan utang keluarga. Kertas-kertas itu seolah berpendar, memberi makna baru pada semua yang telah terjadi. Bima duduk di seberangku, diam namun kehadirannya begitu hangat, tidak memaksa, tidak mendesak, hanya menunggu jika aku ingin bicara. Keheningan itu akhirnya pecah ketika aku bertanya pelan, "Kamu benar-benar gak mau balasan apapun dari aku?" Ia menatapku, matanya lembut lebih lembut dari yang pernah kulihat. "Balasan?" Ia mengulang. "Naila, kalau aku ingin balasan, aku gak bakal menyelesaikan utang keluargamu diam-diam. Aku akan menagih semuanya dari hari pertama." Kata-katanya menusuk, tapi dengan cara yang menghangatkan dada. "Aku melakukan itu," lanjutnya, "karena kamu layak punya hidup yang bisa kamu pilih. Bahkan kalau suatu hari kamu memilih pergi, aku tetap akan merasa keputusan ini benar." Dadaku serasa diremas dari dalam. "Kenapa kamu melakukan ini semua?" tanyaku. Suara gemetar. "Kenapa aku?" Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Karena kamu mengingatkanku pada seseorang yang dulu pernah sangat berarti buatku." Aku menegang. "Seseorang?" ulangku perlahan. Ia mengangguk. "Istriku." Aku mematung. Ini pertama kalinya Bima menyebut tentang istrinya. Bima menatap jauh keluar jendela. Tatapannya kosong, seperti sedang kembali ke masa yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. "Namanya Aruna," katanya pelan. "Dia pergi karena sakit, dan itu membuatku merasa gagal sebagai suami, sebagai lelaki, sebagai manusia." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Sejak dia meninggal," lanjutnya, "aku hidup hanya sebagai tubuh tanpa jiwa.
Aku bekerja, tidur, bangun, berulang, tanpa tujuan, tanpa harapan. Sampai kamu muncul, aku menggigit bibir. Aku? Tanyaku, hampir berbisik. Ia mengangguk pelan. Kamu datang dengan semua luka dan kekacauanmu. Tapi entah kenapa, justru membuatku ingin hidup lagi. Jantungku berdetak keras. Kata-katanya masuk terlalu dalam, terlalu cepat. Bima, suaraku pecah. Aku nggak tahu harus bereaksi gimana. Kamu nggak perlu tahu sekarang, jawabnya lembut. Lalu ia berdiri, memberikan ruang bagiku untuk mencerna. Sebelum ia pergi ke arah pintu, ia menoleh dan berkata, aku ingin kamu tahu satu hal. Naila, kamu bukan pengganti siapapun. Kamu adalah kamu. Dan itu cukup. Pintu tertutup pelan, menyisakan aku sendiri dengan emosi yang berantakan. Malam itu, rumah terasa sunyi. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, sambil memandangi ponselku, yang tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati dengan Bima, kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jantungku berdegup keras. Pesan kedua masuk. Sebelum aku sempat berpikir, jangan percaya semuanya. Masa lalunya tidak sesederhana itu. Aku berdiri dari ranjang. Tubuhku menegang. Siapa yang mengirim ini? Kenapa? Dan kenapa sekarang, saat semuanya baru mulai terasa membaik? Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Kupikir mungkin ini hanya seseorang yang iri, atau seseorang yang ingin mencampuri urusan pribadi kami. Tapi tetap saja terasa tidak wajar. Aku keluar kamar, mencari Bima. Namun langkahku terhenti ketika ku dengar suaranya di ruang kerja. Ia berbicara di telepon. Ya, aku tahu. Aku juga baru dapat kabar itu. Jangan campur tangan dulu. Biarkan aku yang urus. Nada suaranya tegas. Dingin berbeda dari Bima yang bersamaku tadi. Aku nggak mau Naila tahu dulu. Lanjutnya. Tidak sekarang. Dadaku berdesir. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Aku mundur pelan. Kembali ke kamar. Menutup pintu tanpa suara. Lalu duduk di tepi ranjang. Memegangi kepala. Aku tidak suka curiga. Aku tidak mau kembali berada di posisi takut dan bingung seperti dulu. Namun aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang ku dengar. Atau pesan yang baru ku terima. Ponselku kembali berbunyi. Pesan ketiga masuk. Jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah sendiri besok pagi ke alamat yang akan kukirimkan. Alamat itu muncul dalam pesan berikutnya. Tanganku gemetar. Aku tahu ini bisa jadi jebakan. Tapi aku juga tahu, hidup dengan kebohongan lebih menakutkan daripada menghadapi apapun yang terjadi besok. Aku menatap ponsel itu lama. Kemudian, aku mengambil keputusan. Aku akan pergi besok pagi. Tanpa Bima tahu, malam itu sangat panjang. Aku tidak bisa tidur. Pikiran berdengung tanpa henti. Kata-kata Bima, cerita tentang Aruna, pesan dari nomor misterius, percakapan telepon, semuanya bercampur jadi satu. Namun di balik keraguan itu, ada satu hal yang sangat jelas. Aku tidak ingin kehilangan Bima sebelum tahu kebenarannya. Bukan hanya karena pernikahan ini. Bukan karena utang keluargaku telah dilunasi. Tapi karena hatiku sudah bergerak ke arahnya. Aku mencintai pria itu. Pelan-pelan, diam-diam, tanpa kusadari. Dan perasaan itu justru membuatku takut. Pagi datang dengan cepat. Aku bangun sebelum matahari terbit. Mengikat rambutku, mengenakan jaket, dan membawa ponsel. Ku dengar rumah masih sunyi. Bima mungkin masih tidur. Aku melangkah cepat menuju mobilku yang diparkir di sudut halaman. Tapi ketika aku membuka pintu mobil, seseorang berdiri di belakangku. Suara itu membuat darahku membeku. Mau kemana sepagi ini? Aku membalikkan badan. Bima berdiri di sana. Tatapannya tidak marah, tetapi penuh rasa curiga dan cemas. Naila,
katanya pelan, namun tegas. Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Aku menelan ludah. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Aku cuma mau keluar sebentar. Untuk apa? Suaranya dalam. Dan kenapa kamu kelihatan gugup? Aku menunduk. Aku bisa berbohong, tapi semakin kesini, aku sudah tidak ingin membohongi orang ini. Namun sebelum aku sempat berbicara, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor misterius. Bima menatap ponselku, lalu menatapku. Naila, katanya serius. Siapa yang menghubungi kamu? Aku menggeleng. Aku nggak tahu. Ia maju satu langkah. Tunjukkan. Aku mundur satu langkah. Tidak. Itulah momen ketika suasana menegang sepenuhnya. Bima menatapku lama, tajam, seolah membaca hatiku. Aku nggak pernah memaksa kamu, katanya pelan. Tapi kalau kamu pergi tanpa bilang apapun, itu berarti kamu nggak percaya padaku. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang meluap. Aku ingin percaya, jawabku akhirnya. Tapi aku juga berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bima menutup mata sebentar, lalu menghela napas. Kalau begitu, katanya, membuka mata lagi, aku ikut. Aku membeku. Apa? Kemanapun kamu mau pergi. Aku ikut, katanya tegas. Kalau seseorang ingin menghubungi kamu secara sembunyi-sembunyi, aku harus tahu siapa dia. Kamu. Ia berhenti. Suara dan ekspresinya melembut. Kamu penting buat aku, Naila. Aku nggak akan membiarkan apapun menyakitimu. Dadaku serasa runtuh. Semua keraguan itu memudar, sedikit demi sedikit. Aku mengembuskan napas panjang. Baik, kataku akhirnya. Kita pergi, bersama. Bima mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membuka pintu mobil untukku. Aku bersamamu, katanya pelan. Aku masuk ke dalam mobil dengan hati yang campur aduk. Ada ketakutan, ada harapan, ada cinta yang tumbuh makin besar, makin sulit diabaikan. Dan tanpa kami sadari, keputusan pagi itu akan membawa kami ke titik yang menentukan segalanya, ke arah kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Sebuah kebenaran yang akan mengguncang hidup kami. Namun pada akhirnya, jika takdir mengizinkan, mobil melaju pelan melewati jalanan pagi yang masih basah oleh embun. Di sampingku, Bima menyetir dengan rahang mengerasio Luella. Ia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang bisa saja menghancurkan kami berdua. Aku menggenggam ponselku erat. Alamat misterius itu terpampang di layar. Naila, kata Bima tiba-tiba, tanpa menoleh. Apapun yang terjadi nanti, kamu tetap bersamaku kan? Pertanyaan sederhana itu menusuk lembut di hatiku. Aku di sini bukan karena paksaan, jawabku pelan. Aku ikut karena aku ingin. Ia mengangguk sekali kecil. Tapi aku bisa melihat secercah lega di wajahnya. Alamat itu membawa kami ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Bukan tempat gelap atau mencurigakan. Justru sebaliknya tenang, rapi. Seperti rumah keluarga biasa. Kami turun dari mobil. Bima berjalan sedikit di depan. Seolah mau melindungiku dari apapun yang mungkin terjadi. Aku mengikuti di belakang. Menahan napas ketika pintu rumah itu terbuka perlahan. Seseorang keluar. Seorang pria berusia sekitar akhir 40. Wajahnya asing, tapi matanya tajam, penuh kesedihan dan rasa bersalah. Kau datang, katanya kepadaku, dan kau membawa Bima. Suara pria itu membuat tubuhku merinding. Ada sesuatu dalam nada bicaranya. Sesuatu yang membuatku tidak bisa berkedip. Bima maju selangkah. Kamu siapa? Dan kenapa menghubungi Naila? Pria itu menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku, pamanmu. Dunia seolah berhenti. Aku mematung. Paman, Ea Mang, adik dari almarhum ayahmu.
Napasku tercekat. Aku bahkan tidak tahu ayah memiliki adik. Selama ini tidak ada yang pernah menyebutkannya. Tidak, Mama. Tidak, Ayah. Tidak siapapun. Ayahmu memutus hubungan keluarga besar sejak sebelum menikah. Jelasnya. Bukan karena benci, tapi karena hutang. Aku membeku. Ya, lanjutnya. Utang yang menjerat kalian dulu berasal dari kesalahan generasi sebelumnya. Ayahmu berusaha melunasinya sendirian. Dia tidak mau melibatkan keluarga besar, tidak ingin kami terbebani. Mataku panas. Tanganku mulai gemetar, dan aku menghubungimu, kata paman itu pelan. Karena seseorang memanipulasi keadaan agar kamu menikah dengan Bima. Bima menegang. Siapa? Paman itu menghela napas panjang, orang yang dulu pernah bekerja denganku. Dia tahu masalah keluarga kita, dan dia tahu perusahaanmu, Bima, sedang butuh dukungan politik agar bisa memperluas proyek. Dia pikir jika Naila menikah denganmu, dia bisa mendapat keuntungan dari dua sisi Bima mengpel. Siapa namanya? Paman itu menyebut nama yang membuat Bima mengumpat pelan. Sial. Aku seharusnya sudah menduga, aku menatap mereka bergantian. Jadi, selama ini, pernikahan ini dimanfaatkan orang lain? Paman mengangguk perlahan. Dia melihat kesempatan di tengah keterpurukan keluargamu. Dan dia membuat semuanya tampak seolah Bimela dalang dari semua ini. Aku terdiam. Lama. Sangat lama. Kemudian, perlahan, aku menatap Bima. Ia tidak berkata apapun, hanya memandangku dengan mata yang penuh rasa takut kehilangan. Jadi, suaraku gemetar. Kamu nggak pernah memanfaatkan keluargaku? Bima menggeleng cepat. Tidak. Demi Tuhan, Naila. Aku bahkan tidak tahu situasi keluargamu yang sebenarnya sampai hari kita menikah. Kamu hanya ingin menolong. Potongku pelan. Ia terdiam, lalu mengangguk. Iya, dan setelah aku mengenalmu, aku ingin lebih dari itu. Aku ingin kamu. Dadaku bergetar keras. Semua potongan puzzle yang berserakan tiba-tiba menyatu. Pernikahan ini bukan jebakan dari Bima, bukan manipulasi dari pihaknya. Ini permainan orang lain. Dan Bima justru menjadi satu-satunya orang yang berdiri di pihakku sejak awal. Air mata yang kutahan pecah perlahan. Aku berbisik sambil menutup mulut. Kenapa aku harus melewati semua ini? Sebelum bisa melihat kebenarannya, Bima mendekat, pelan. Hati-hati, Naila, katanya. Suaranya patah. Aku nggak peduli bagaimana awal cerita ini. Tapi aku ingin menjadi akhir bahagiamu. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku tidak ingin jadi beban lagi. Kamu bukan beban, jawabnya cepat. Kamu hadiah, kamu hidupkan aku lagi. Ia mendekat lebih dekat, menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Satu pertanyaan, Naila, dan aku ingin jawabannya jujur. Aku menahan napas. Kalau kamu bebas, hari ini benar-benar bebas apa? Kamu masih memilih untuk tetap ada di sampingku. Hatiku mencair, tangisku pecah. Dan aku berkata, dengan suara paling jujur yang pernah keluar dariku. Ya, Bima, aku memilih kamu. Bima menarikku ke dalam pelukan. Hangat, aman, lengkap. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, aku merasa berada di tempat yang tepat. Paman tersenyum kecil. Kalau begitu, tugasku selesai. Kami menoleh. Ia menatapku lembut. Ayahmu dulu hanya ingin satu hal dari hidupnya, agar anaknya bahagia. Kalau dia melihatmu hari ini, aku yakin dia akan tenang. Air mataku jatuh lagi kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa lega.
dan rasa cinta. Kami pulang ke rumah bersama, tidak dengan perasaan takut, bukan dengan kewajiban, tapi dengan hati baru. Sotkomi tiba. Matahari sore menyambut kami lewat jendela besar ruang tamu. Bima menggenggam tanganku. Aku ingin kita mengulang semuanya, katanya lembut. Mengulang? Iya. Bukan sebagai pernikahan terpaksa, tapi sebagai dua orang yang memilih satu sama lain. Aku tersenyum lirih. Jadi, apa yang harus kita ulang duluan? Bima menatapku lama sebelum menjawab. Jatuh cinta, dadaku meledak bahagia. Aku menutup jarak itu dan memeluknya erat dalam seolah aku tidak ingin lagi kehilangan momen ini. Kalau gitu, bisikku. Aku mulai jatuh cinta dari sekarang. Bima tertawa kecil tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya dan memelukku lebih erat. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi menakutkan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan rumah. Untuk pertama kalinya, cinta tidak terasa memaksa, tetapi dipilih. Dan begitulah, pernikahan yang dimulai dengan luka akhirnya menemukan ujungnya. Bahagia, utuh, dan saling memilih.